Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimawati dari kelas Kimia C, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai mata kuliah ilmu hadis. Yang pertama yaitu hadis pada masa Rasulullah SAW. Definisi hadis itu sendiri yakni secara bahasa berarti al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru. Sedangkan hadis secara istilah para ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa ucapan, perbuatan maupun persetujuan Nabi. Hadis pada masa Nabi dikenal dengan al-asr, al-wahyu wa al-takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan seperti ini menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takdirnya, sehingga apa yang didengar oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis-hadis. Nabi sendiri tidak hanya memerintahkan, namun beliau menjanjikan kebaikan akhirat bagi mereka yang menghafalkan hadis dan menyampaikannya kepada orang lain. Para sahabat pun dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasulullah SAW sebagai sumber hadis. Tempat yang dijanjikan Nabi dalam menyampaikan hadis sangat fleksibel. Terkadang hadis disampaikan ketika Nabi bertemu dengan sahabatnya di masjid, pasar, ketika dalam perjalanan, dan terkadang juga di rumah Nabi sendiri. Yang kedua yaitu perkembangan hadis pada masa sahabat. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa Khulafa Rasyidin atau Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa ini disebut dengan sahabat besar. Keterlibatan sahabat Nabi dalam proses diterimanya hadis adalah sebuah keniscayaan, baik hadis yang diriwayatkan secara lisan maupun tulisan. Kesemuanya itu melalui informasi yang disampaikan para sahabat dari Nabi SAW. Pada masa ini, perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran, maka periwayatan hadis belum begitu berkembang dan masih ada pembatasan dalam periwayatan. Oleh karena itu, para ulama menganggap masa ini sebagai masa pembatasan periwayatan. Yang ketiga yaitu hadis pada masa tabi'in. Sebagaimana sahabat, para tabi'in pun cukup berhati-hati dalam hal periwayatan hadis. Hanya saja ada perbedaan beban yang dihadapi oleh sahabat dan tabi'in. Dan beban sahabat tentu lebih berat jika dibandingkan oleh tabi'in. Karena di masa tabi'in, Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Selain itu juga pada masa akhir periode Al-Khulafa Ar-Rasyidin, terkhusus pada masa Utsman bin Affan, para sahabat ahli telah menyebar ke berbagai wilayah negara Islam. Oleh karena itu, masa ini dikenal sebagai masa menyebarnya periwayatan hadis. Metode yang dilakukan para tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis dengan demikian, tidak ada satu hadis pun yang tercecer apalagi terlupakan. Ada beberapa kota yang dijadikan pusat pembinaan dalam periwayatan hadis, yang kemudian dijadikan sebagai tempat tujuan para tabi'in dalam mencari hadis. Kota-kota tersebut adalah Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, Kufah, Basar, Syam, Mesir, Maghribi, dan Andalusia, serta Yaman dan Khurasan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.